Selamat datang di video pembelajaran informatika untuk kelas 10 atau fase E pada materi algoritma dan pemrograman pada pembahasan diagram alir dan pseudocode. Pada materi algoritma dan pemrograman itu terdapat 3 subtema. Yang pertama itu adalah algoritma, bahasa pemrograman prosedural, dan bahasa C. Nah, pada pembahasan hari ini kita masuk ke algoritma, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah diagram alir dan pseudocode. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah suatu kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu. Algoritma merupakan bentuk dari suatu strategi atau resep yang kalian gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, pada penjelasan algoritma bisa kita tarik kesimpulan bahwa algoritma adalah proses untuk menyelesaikan suatu masalah dengan strategi. Contoh ketika ingin membuat kopi. Pada proses pembuatan kopi ada tahapan-tahapan untuk membuat kopi yang kita inginkan atau yang enak. Nah, itulah adalah contoh tentang algoritma. Ada dua cara mempresentasikan algoritma, yaitu yang pertama diagram alir dan yang kedua pseudocode. Kita masuk ke diagram alir. Apa itu diagram alir, pengertiannya serta fungsinya? Pengertiannya, diagram alir atau biasa disebut flowchart adalah skema yang menunjukkan aliran atau urutan untuk menggambarkan suatu proses. Sedangkan diagram alir memiliki fungsi untuk menggambarkan atau menyederhanakan suatu proses sehingga mudah dipahami. Pada diagram alir ada beberapa simbol untuk kita menggambarkan skema pada diagram alir. Adapun di sini ada contoh 8 simbol. Yang pertama, simbol tanda panah, yaitu adalah garis alir atau flowline, yang dimana fungsinya untuk menunjukkan aliran program dari awal hingga akhir. Yang kedua, itu ada terminator, yang dimana untuk menunjukkan titik awal atau titik akhir suatu program. Yang ketiga, itu proses. Suatu kegiatan komputasi yang dilakukan, misal proses aritmatika. Ketika proses kita menggunakan lambang persegi panjang ini. Ada lambang belah ketupat, itu sebagai keputusan. Merupakan titik percabangan yang salah satu cabangnya dapat dilalui oleh program berdasarkan suatu kondisi, misalnya benar atau salah. Kalau benar, kemana dia, dan jika salah, dia kemana. Yang kelima, itu ada simbol jajar genjang, yaitu untuk masukan atau input dan untuk keluaran atau output. Ya, di mana melambangkan titik suatu program akan menerima suatu data atau menghasilkan suatu informasi. Yang keenam, itu ada subprogram, melambangkan suatu kegiatan atau proses lain yang telah didefinisikan sebelumnya. Yang ketujuh, lambang lingkaran, penghubung dalam halaman. Digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik
lain pada halaman yang sama. Yang kedelapan, yang terakhir, penghubung antar halaman. Digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang berbeda. Digunakan apabila diagram alir cukup kompleks sehingga tidak dapat digambarkan dalam suatu halaman. Ini adalah contoh simbol diagram alir, dan ini adalah standar simbolnya jika kita ingin menggambarkan sebuah diagram alir. Kita masuk ke pseudocode. Apa itu pseudocode? Dan apa saja ciri-ciri pseudocode? Kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Pseudocode adalah istilah yang berasal dari gabungan dua kata, yaitu kata pseudo yang punya arti semu dan kata code yang berarti kode. Dengan begitu, pseudocode adalah kode semu yang dapat diartikan sebagai suatu bentuk algoritma menggunakan kode, tanda, atau notasi yang dimaksudkan untuk menyederhanakan bentuk kalimat manusia. Ciri-ciri pseudocode: menggunakan pola bahasa Inggris yang sederhana. Biasanya pseudocode menggunakan bahasa Inggris sederhana, misal if, jika, then, maka, dan seterusnya. Tidak memiliki standar aturan tertentu dalam penulisannya, tidak ada aturan dasarnya. Yang ketiga, menggunakan simbol atau sintaks suatu program. Contohnya, tanda panah ke kiri itu untuk alur atau proses. Tanda lebih kurang dari, lebih besar dari, lebih kurang atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan sebagainya. Yang keempat, notasi-notasi pada pseudocode bisa digunakan untuk bahasa pemrograman. Dan yang kelima, tidak menggunakan diagram, melainkan ditulis dalam urutan suatu kejadian atau permasalahan. Nah, kalau tadi seperti diagram alir, kita membutuhkan simbol-simbol untuk membuat diagramnya, sedangkan kalau pseudocode hanya dituliskan langsung, tidak perlu menggunakan simbol-simbolnya. Kita coba masuk ke notasi pseudocode. Pseudocode yaitu hampir sama dengan algoritma. Bedanya hanya penulisan bahasanya. Tadi pseudocode itu ada kode-kodenya, ada juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, sedangkan dari algoritma biasa kita hanya menuliskan secara langsung saja. Misal di sini, masukkan bilangan. Maka pada pseudocode, input bilangan, masukkan itu kita ganti dengan input pada pseudocode. Contoh kedua, jika 5 lebih besar dari 2, maka 2 lebih kecil dari 4. Maka pada penulisan pseudocode, jikanya kita ganti if. Jika 5 lebih besar, tadi ini simbol lebih besar dari 2, then maka 2 lebih kecil dari 4. Yang ketiga, hasil sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Maka pada pseudocode, hasil tanda panah ke kiri yang mengartikan alur atau proses untuk menambahkan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Yang keempat, jika A maka B, jika tidak maka C. Maka pada penulisannya, if A then B else C. Yang terakhir, tampilkan angka. Maka kita tulis, masukkan output angka pada pseudocode. Kita masuk ke contoh pembuatan diagram alir. Bagaimana sih cara membuat diagram alir? Kita contoh menggunakan menghitung keliling segitiga. Di mana kita ketahui menghitung segitiga, keliling segitiga itu adalah A, nilai sisi A ditambah nilai B ditambah nilai C. Pada diagram alir, kita membutuhkan simbol yang pertama, di mana kita membutuhkan adalah terminator. Yang dimana tadi di pembahasan, terminator itu berfungsi, yang ini, terminator itu berfungsi sebagai titik awal dan titik akhir nanti. Itu harus digunakan, titik awal dan titik akhir.
titik awal kita start atau memulai untuk menjalankan sebuah programnya. Nah, secara logika untuk menghitung keliling segitiga, kita membutuhkan nilai A tadi, membutuhkan nilai B, dan membutuhkan nilai C. Untuk bisa memasukkan nilai A, nilai B, dan nilai C, itu kita membutuhkan simbol jajar genjang. Di mana tadi simbol jajar genjang itu adalah untuk memasukkan input atau menampilkan keluaran atau output. Nah, jangan lupa juga setiap simbol itu dihubungkan dengan tanda panah atau garis alir yang menunjukkan alir sebuah program. Tadi dari titik awal dia langsung ke input, kita masukkan nilai A-nya. Setelah itu, setelah nilai A masuk, kita masuk ke input juga dengan simbol yang sama, jajar genjang. Input nilai B, kita masuk ke nilai C, input nilai C. Nah, setelah ketiga nilai ini didapatkan oleh programnya, maka kita butuhkan adalah proses simbol persegi panjang untuk memproses nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Maka kita tulis di sini adalah keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Setelah diproses, maka kita ingin mengetahui hasilnya. Maka kita membutuhkan output lagi. Kita membutuhkan sebuah output untuk menampilkan hasilnya. Setelah ini diproses, kita membutuhkan output. Maka kalau kita membutuhkan output, kita menggunakan simbol jajar genjang kembali. Nah, setelah simbolnya selesai, setelah outputnya keluar, maka kita diakhiri dengan terminator, titik akhir. Nah, di setiap ada awal juga ada akhir. Itu contoh menggunakan diagram alir untuk menghitung keliling segitiga. Bagaimana contoh membuat pseudocode-nya? Nah, ini adalah contoh pembuatan pseudocode-nya. Ini tadi diagram alir yang kita buat. Ini diagram alir yang kita buat. Nah, bagaimana kita membuat pseudocode-nya? Di sini adalah contoh pembuatan pseudocode-nya. Yang pertama kita tulis dulu algoritma atau bahasa tingkat tingginya. Yang kita butuhkan adalah yang pertama itu membaca nilai A. Kita akan butuh membaca nilai A. Seperti ini tadi. Kita butuh baca nilai A. Setelah itu membaca nilai B atau masukkan nilai B. Setelah itu kita yang ketiga membaca nilai C atau masukkan nilai C. Yang keempat menghitung keliling segitiga dengan menambahkan nilai A ditambah nilai B ditambah nilai C. Dan yang terakhir kita cetak nilai keliling segitiganya. Nah, pada penulisan pseudocode-nya kita tulis dulu judul program yang akan kita buat, yaitu algoritma menghitung keliling segitiga. Yang kita butuhkan adalah input dan output. Di mana sini adalah input dan output. Input dan outputnya apa sih? Nah, input dan outputnya adalah nilai inputnya adalah nilai panjang sisi segitiganya. Nilai panjang sisi segitiganya itu ada nilai A, nilai B, dan nilai C. Nilai A, nilai B, dan nilai C. Setelah itu outputnya apa? Outputnya adalah cetak nilai keliling segitiga. Nilai keliling segitiganya. Itu outputnya yang akan ditampilkan. Nah, pada pseudocode, setelah itu kita tulislah prosesnya sesuai 5 tahapan ini tadi. Membaca nilai A atau memasukkan nilai A, maka kita tulis di pseudocode-nya input nilai A. Yang kedua, membaca nilai B. Maka kita tulis di pseudocode-nya input nilai B. Yang ketiga, membaca nilai C atau memasukkan nilai C, maka di sini kita masukkan juga yang ketiga input nilai C. Yang keempat, hitung keliling segitiga dengan menambahkan nilai A, B, dan C. Jadi kita tulis hitung, kita beri tanda panah ke kiri alur untuk menyatakan alur atau proses, menambahkan nilai A, ditambah nilai B, dan ditambah nilai C.
dan diakhiri dengan cetak nilai keliling segitiga. Itu adalah kita output hasilnya, hasil dari penghitungan nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, ini adalah contoh menulis pseudocode. Menulis pseudocode itu alangkah baiknya kita menggunakan tabel seperti ini. Kita tulis dulu algoritmanya apa, setelah itu baru kita tulis pseudocode-nya. Nah, berbeda tadi dengan diagram alir. Kalau diagram alir kita langsung saja menulis skemanya dari tahap awal dan tahap akhir. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 proses. Sama seperti ini, 5 proses. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini juga 1, 2, 3, 4, 5 proses. Ya, sekian video pembahasan tentang diagram alir dan pseudocode. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.